Menjadi seorang ekofeminis itu membutuhkan analisa yang dalam, tajam, menghitung konsekuensi, dan bukan sekedar jadi ekofeminis yang fashionable gitu. Fashionista, saya ekofeminis yang fashionista, hanya sekedar segitu. Jadi logik di belakang itu adalah waktu kita pindah dari antroposentrisme pergi pada biosentrisme, seluruh etik kita itu berubah. Termasuk cara kita memberi harga, termasuk cara kita untuk memilih desain segala macam. Selama kita ragu-ragu untuk hijrah dari antroposentrisme pergi pada biosentrisme, maka akan kena hukum seperti tadi tuh. Seolah-olah ingin berdaulat, tapi baru jalan 2 langkah udah balik pulang cari mama. Cari mama ya, bukan cari ibu, saya bilang. Saya bilang cari mama, karena papa lagi di rumah sakit. Maksud saya itu. Lagi Singapura. Oke, ada lagi? Udah banyak sekelompok anak muda mungkin yang memperhatikan lingkungan. Dan solusinya adalah bagaimana sesuatu itu sealamiah mungkin. Kan kira-kira begitu, Mbak. Nah, tapi maksud saya yang alami-alami itu pun jika dikritisi lagi pasti itu terdapat sesuatu yang menurut kita ya bisa jadi juga merusak lingkungan, kan begitu. Kan pada akhirnya begitu permasalahannya. Kalau kita pengen mengkritisi lagi gitu loh. Nah, lantas kira-kira apa lagi nih selain itu gitu loh. Saya mau menambahkan dari Dedi ini. Kan Dedi mengatakan oke, ini sudah low alamiah, tapi kalau dipikir-pikir ada lagi kan. Sebetulnya kita harus mikir lagi standar pollutionnya itu berapa yang bisa ditolerir. Jadi semua ada, tapi kita punya standar bakunya itu berapa, itu yang harus dikonsider menurut saya. Saya ingin langsung ke pertanyaan. Jadi dari 3 kelas yang kemarin, dari kelas Bu Gadis, Mama Aleta, dan Mbak Yaya, ya, saya berusaha mencari satu poin yang tidak saya temukan. Dan poin itu adalah bagaimana kita kan tidak bisa berlari dari pembangunan dan produk-produk kapital yang itu meningkatkan konsumsi kita, sehingga menyebabkan hutang-hutang ekologis dan kerusakan ekosistem, kerusakan ekologis. Nah, yang ingin saya cari adalah bagaimana kita bisa menemukan suatu poin indikator yang logis perihal pembangunan yang tidak mengkhianati ekologi. Jadi seperti apa sebenarnya? Kita kan nggak bisa berlari dari pembangunan dan kita nggak bisa terus-menerus mengorbankan ekologi. Kira-kira indikator yang logis itu seperti apa yang tidak terjadi pertentangan di sana? Terima kasih, Pak. Diskusi untuk menemukan semacam underlying assumption dari produk komoditi, hubungan komoditi dengan keadilan, ecological justice, environmental justice, itu baru bisa kita ucapkan kalau kita benar-benar tadi sudah tiba di dasar persoalan. Itu soalnya. Jadi nanti Mbak siapa tadi? Mbak Mariam, nanti saya ulas itu. Oke, Mariam, nanti di ujung ini pasti saya ulas itu. Tapi terima kasih Anda mengingatkan problem yang selalu ada di headline, yaitu mencari semacam sphere of possibilities di mana policy tentang keadilan itu bisa sejalan dengan etik baru tentang ecological justice. Oke, saya akan anggap itu sebagai problem untuk mencari semacam cross-cut ideas antara the economy and the ecology itu ya, di ekonomi dan ekologi. Ingatin saya Pak Nopal ya, saya akan ke situ ke Ibu, ke Mbak Mariam ya. Oke, yang lain? Oh, jadi ingat pembicaraan saya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu dengan siswa saya kelas 6. Dengan? Siswa. Yeah. Kelas 6. Waktu itu saya baru saja seperti sedang senang-senangnya dengan kenyataan bahwa alam itu punya hukum sendiri ya. Jadi dia sebenarnya tidak tergantung kepada manusia, tapi justru manusia yang tergantung kepada alam. Dan ada semacam gambar di situ, aku lupa dari mana. Jadi gambar itu
kita menggambarkan bumi sebagai ibu, tapi ketika ibu bumi menggendong manusia, dia mengatakan, oke, terus saja lu rusakin gua, sebentar lagi lu mati di tangan gua gitu. Jadi ada satu hukum alam, yaitu tenaga endogen, tenaga eksogen, yang sebenarnya mendudukkan alam itu punya kuasa lebih daripada manusia. Jadi mau manusia jungkir balik, tetap saja alam yang lebih berkuasa. Dan siklus alam yang disampaikan oleh Mbak yang dari Walhi, saya lupa, maaf namanya, yang mengatakan bahwa siklus air sekian puluh tahun, siklus apa sekian puluh tahun, pada dasarnya siklus itu akan memang selalu berubah. Kutub utara akan menjadi kutub selatan menjadi kutub utara, akan ada siklus di mana bumi mengalami kehancuran dengan sendirinya. Jadi tadi dimulai dengan sebenarnya statusnya, apakah manusia yang punya kuasa atau alam yang punya kuasa. Ketika saya bicarakan itu kepada anak-anak, dengan seketika anak-anak menyadari bahwa oke, kalau kita nggak bergerak sekarang, yang mati kita bukan alam, karena alam punya hukumnya sendiri. Jadi kalau bicara mengenai ekofeminisme, kita bicara mengenai mendudukkan siapa yang sebenarnya punya identitas, bagaimana caranya berdampingan antara dua identitas. Kita bicara manusia, kita bicara alam, alam punya identitas, manusia punya identitas. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita membicarakan bagaimana mendudukkan dua hal yang manusia merasa punya kuasa, alam juga punya kuasa. Bagaimana relasinya didudukkan dalam sebuah win-win solution. Seperti itu sih kalau pendapatku. Kita nggak akan coba mencari win-win sebelum kita berhasil detecting the faulty argument. Jadi kita cuma bisa bilang, oke, itu win-win. Setelah kita kuras semua, seluruh argumen palsu di dalam debat itu, debat antara keinginan manusia untuk mengatur alam dan inherent logics dari alam. Alam telah menulis hukumnya sendiri itu. Tapi kita yang sebutin sebetulnya tuh bahwa alam, karena kita mesti assume supaya kita bisa pergi pada semacam apresiasi itu. Tapi semakin kita apresiasi, kita sebetulnya sekaligus melakukan depresiasi, karena kita mengapresiasi supaya alam itu jangan terlalu radikal kalau memberontak pada manusia. Kira-kira kan begitu kan pikiran. Tapi nanti kita ulas itu. 10 hari lalu saya masih di